Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ken di Ibadah Victory Kids. Gimana nih kabarnya adik-adik? Kak Ken percaya adik-adik semua siap dan semangat untuk memuji Tuhan. Namun sebelum itu, mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari memuji Tuhan. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow. I build my life on everything you say. I see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus. I trust you. I trust you. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock,
Nah adik-adik, kita telah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan hati kami agar bisa menerima firman-Mu dan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Karisma percaya semua adik-adik udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan pendengaran kita, mata kita, terlebih hati kita, supaya firman itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kita. Nah hari ini adik-adik, bahkan beberapa minggu lalu kita udah belajar tentang buah-buah ya. Kita belajar tentang buah roh. Nah ada yang ingat minggu lalu belajar tentang buah roh apa? Ya betul, kesabaran. Dan minggu ini kita belajar tentang kelemah lembutan. Apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29-30, Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Tuhan Yesus mau adik-adik kita anak-anaknya belajar kepadanya. Kenapa? Dia adalah pribadi yang sangat lemah lembut. Dia mau kita belajar sikap kita, belajar lemah lembut dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi kalau aku lemah lembut nih Kak, pasti nanti diejek oleh teman-temanku, bahkan kakakku. Pernah nggak adik-adik merasa seperti itu? Pengen sih belajar baik, lemah lembut, kalau diganggu responku baik, tapi selalu diejek. Apakah seperti itu adik-adik? Nah, Kak Risma mau kasih tahu bahwa lemah lembut itu bukan berarti kalian lemah ya. Lemah lembut bukan berarti lemah. Jadi kita belajar apa sih lemah lembut seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah yang pertama, lemah lembut itu rela dan berani mengakui kesalahan. Apakah adik-adik di sini kalau punya kesalahan ditutupin aja, nggak mau, pokoknya dia yang salah, aku benar. Kita belajar di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Tuhan Yesus kita itu penyayang dan adil adik-adik. Jika kita rendah hati, jika kita mau menjadi anak Tuhan yang punya pribadi lemah lembut, yang pertama harus mengakui dosa kita. Oh iya, aku kalau punya salah harus ngaku, jangan disimpan. Kenapa? Kalau kita berani mengakui kesalahan kita, Tuhan Yesus yang adil akan menyucikan kita. Ya, yang kedua, apa sih maksud dari lemah lembut? Yang kedua adalah mau diajar, belajar, dan melakukan firman Tuhan. Adakah di sini adik-adik kalau diajarin sesuatu berontak? Pokoknya aku yang paling pintar, aku yang paling ngerti. Ada yang seperti itu adik-adik? Karisma percaya setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Kita mau diajarin, kalau diajarin nurut. Dan juga melakukan firman Tuhan itu. Bukan hanya itu aja loh ya. Di sekolah juga ketika guru ngajarin sesuatu kita mau belajar. Bahkan papa mama di rumah juga. Bahkan kakak juga ya adik-adik. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah adik-adik, lemah lembut itu artinya juga rendah hati loh dia ya. Kenapa? Kalau kita lemah lembut tapi sombong, kayaknya perlu dipertanyakan. Anak-anak Tuhan yang lemah lembut, dia mau diajarin sesuatu. Seperti tanah adik-adik, tanah liat, kita adalah tanah liat di hadapan Tuhan ya. Kita mau dibentuk, kita mau diajarin, kita mau diarahin. Jadi ada dua hal yang Tuhan mau. Sebagai anak-anak Tuhan yang mau belajar rendah hati, ada dua hal. Yang pertama, kita mengakui kesalahan kita. Kita mau mengakui apa yang udah kita perbuat, baik di hadapan orang tua kita mungkin, terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan yang adil akan menyucikan kita. Yang kedua, kita mau diajar, mau belajar dan melakukan. Jangan hanya mau belajar, mau dengerin, tapi di hati aku nggak mau belajar, aku nggak mau diajarin.
Nah, sama-sama ya adik-adik diajar dan kita melakukan firman Tuhan. Kenapa sih? Apa tujuan Tuhan? Mengapa Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lemah lembut? Pasti semuanya mempertanyakan ini ya, karena nggak gampang loh jadi lemah lembut. Nanti kalau aku sikapnya tenang, sikapnya baik, kalau responku baik terhadap orang-orang yang ngejek aku selalu diejek. Tapi kenapa Tuhan mau aku belajar lemah lembut? Kita baca di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wah, Tuhan Yesus itu mau kita berbahagia adik-adik. Tuhan mau setiap kita mengenapi rencananya, dan rencananya tidak ada yang membuat kita sedih, semuanya membuat kita bahagia. Itu sebabnya biar kita semua anak-anak Tuhan belajar dari Tuhan. Tadi Tuhan bilang, datang kepadaku, belajar kepadaku, aku lemah lembut. Saat kita datang kepada Tuhan, kita belajar sikap lemah lembut dari Tuhan, kita pun akan jadi pribadi yang lemah lembut. Saat kita menjadi pribadi yang lemah lembut, kita dipastikan berbahagia di dalam Tuhan. Siapa yang di sini mau berbahagia? Mari sama-sama belajar lemah lembut dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, ini firman Tuhan yang bisa Karisma bagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah adik-adik boleh minta tolong ke papa mamanya untuk memberikan persembahan. Namun sebelum itu mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan kami dan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya untuk kita berpisah dan kita akan bertemu minggu depan ya. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk cinta-Mu, kasih-Mu, dan anugerah-Mu. Sekali lagi kami belajar tentang sifat Tuhan, yaitu lemah lembut. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang lemah lembut, sehingga kami mau belajar mengakui kesalahan kami, dan kami mau terus belajar, diajar, dan melakukan firman Tuhan. Karena Engkau punya tujuan kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Mari adik-adik semua kita terima berkat anugerah sukacita dari Tuhan Yesus melingkupi kita semua, menjadikan kita anak-anak terang, menjadikan kita berkat dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.